Bikin gue pinter PKN dapet 100.000. Pak, lo tau nggak? Mantul. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dikenali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan nama Pancasilanya diresmikan pada tanggal 10 Januari 1940. Nah, dilengkapi dengan sebuah moto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti menekankan sebuah persatuan dan sebuah keragaman. Emang gue udah tahu, Bang. Lu udah tahu ya? Udah. Kalau ini? Jadi untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan semua warga negara Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan contohnya seperti beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing di tempat ibadahnya dan menghormati perbedaan keyakinan yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila itu mengajarkan kita untuk saling menghormati hak asasi manusia ataupun pendapat orang lain. Dan di contoh kehidupan sehari-harinya seperti menghargai pendapat orang lain, bersikap sopan, adil, dan santun terhadap orang yang lebih tua. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap negara Indonesia. Dengan contoh kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan antar warga dan ikut serta dalam kegiatan yang mempererat persatuan. Selanjutnya, sila yang keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan sila yang kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berarti mempunyai makna bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek, terutama baik ekonomi dan aspek sosial. Selanjutnya, apa sih kewarganegaraan itu? Nah, kewarganegaraan adalah status yang dimiliki seseorang sebagai anggota sah suatu negara yang diatur oleh hukum. Nah, ada 5 hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan, yang kedua hak atas perlindungan hukum, yang ketiga hak atas pendidikan, yang keempat hak atas kebebasan beragama, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu hak atas milih dan dipilih dalam pemilu. Tanggung jawab warga negara mencakup banyak hal, diantaranya adalah membayar pajak tepat waktu, mematuhi aturan atau sistem hukum yang ada. Berikut contoh lainnya mengenai tanggung jawab warga negara yang disertai dengan ilustrasi video. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum. Dalam video ini, Paul mengambil sampah-sampah yang ada di kelas sebelum meninggalkan kelas. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Masa teman kok malu-maluin gitu? Sudahlah, kita nggak usah main sama dia. Anita, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Loh, kenapa tidak boleh, Ki? Bagaimanapun juga, Nanda teman kita, dan kita harus berteman dengan semua orang. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang hanya karena penampilannya. Dari video tersebut, kita belajar bahwa kita harus peduli dengan sesama dan menghargai siapapun dengan menghargai hak asasi mereka. Yang ketiga, mendukung dan ikut serta dalam proses demokrasi. Pilihan OSIS akhirnya tiba, dan seluruh sekolah antusias mengikuti proses demokrasi ini. Siswa-siswi memilih kandidat yang mereka percayai akan mewakili aspirasi dan kepentingan mereka di OSIS. Pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. Dari video tersebut,
murid melakukan kegiatan demokrasi atau kegiatan pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk pembelajaran mengenai demokrasi. Mengapa ikut serta dalam proses demokrasi penting? Karena warga negara ikut serta proses demokrasi dapat menentukan arah dan kebijakan negara dengan memilih pemimpin yang dapat mereka percayai, dan juga dapat meningkatkan kesadaran politik mereka. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, Marvel diingatkan oleh temannya yang non-muslim untuk tidak melewatkan sholat Jumat. Yang kedua, menghargai hak-hak orang lain. Dari video tersebut, kita harus melepaskan ego dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Contohnya, dalam kereta ada kursi untuk disabilitas. Namun, orang yang tidak memiliki disabilitas sering menggunakannya, yang mengakibatkan orang yang memang mempunyai disabilitas tidak dapat menggunakannya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Foto ini merupakan ilustrasi berpartisipasi dalam demokrasi, di mana sekelompok orang sedang mengikuti sebuah diskusi atau pertemuan dengan cara menyampaikan pendapat. Peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan bertukar pikiran. Oh, paham nih gua bang sekarang. Nah, jadi yang gue paling suka tadi itu yang pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, karena dia mengajarkan kita untuk saling bertoleransi antar sesama. Secara kan negara kita kan negara majemuk ya. Terus yang hak dan kewajiban itu, hak tadi kayak perlindungan hukum, pendidikan, menurut agama, terus kewajiban kayak membayar pajak, menaati tata tertib sama hukum. Nah, sama yang terakhir tadi itu, kenapa sih partisipasi aktif rakyat dalam demokrasi itu penting? Karena dalam berbagai aspek, aspirasi rakyat bisa terwakili sama bisa tercipta pemerintahan yang jujur dan terpercaya, Bang. Nah, karena lo udah bikin gue pinter PKN, lo udah 100.000, Bang. Terima kasih, Bang. Aman. Keren deh. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tutur kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua mengenai Pancasila dan kewarganegaraan, serta mengetahui pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.